Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. dokter. Saya minta maaf karena waktunya agak susah, karena kami dari KGM jadwalnya padat ya. Kemarin ada HKGN, kemudian sekarang ada PKL rumah sakit untuk kakak kelas kalian yang sudah koas. Kemudian selain ini ada BKGN juga bulan November, jadi kami sibuk dengan meeting, kemudian juga harus mengantarkan berkas juga ke rumah sakit. Jadi untuk EKG mungkin agak susah waktunya di beberapa bulan ke depan. Jadi kalau misalkan ada yang minta mundur mengajar, saya mohon permaklumannya juga dan tolong segera dicarikan hari pengganti. Kemudian saya mohon maaf juga karena hari penggantinya terpaksa di hari Sabtu, karena kemarin juga saya masih ada rapat yang untuk BKGN, kemudian juga Senin ini saya sudah mengantarkan kakak kelas kalian yang koas ke rumah sakit di Bangli. Dosennya yang lain juga ada yang ke Negara, ada yang ke Buleleng, sama ada yang ke Lampung. Jadi jauh-jauh semuanya. Oke, setelah ini ada jadwal perkuliahan yang lain? Tidak, dokter. Nggak ada ya. Ini jumlahnya 58 bukan harusnya ya? Nggak. 56 atau 58 ya? 57, dokter. Berapa? 57 mahasiswa, dokter. Berarti ada yang belum join lagi 2 ya? Terus kalau saya absen sekarang nggak apa-apa nih. Temen yang lagi 2 nggak join atau gimana? Ini kelas A kan saya panggil aja kalau gitu ya. Pendidikan kesehatan. Ini kelas A ya? Iya, dokter. Oke, saya buka dulu absennya ya. Oke, yang off cam silahkan. Oke, saya agak santai sih karena ya ini hari Sabtu ya. Tanggal harusnya, tunggu sebentar, saya buka absennya dulu. Oke, Abelia. Hadir, dok. Ade Saraswati. Hadir, dok. Adia Balamasta. Dia belum hadir ya. Adi Surya Dharma. Hadir, dokter. Tanana. Hadir, dok. Agus Sarta. Hadir, dok. Airlangga. Hadir, dok. Amanda. Hadir, dok. Ananda. Hadir, dokter. Anggita. Hadir, dokter. Anggi. Hadir, dokter. Antayuda. Hadir, dokter. Aras. Hadir, dokter. Aryens. Hadir, dokter. Aryesta. Hadir, dokter. Armiyawati. Hadir, dokter. Arya Putra. Arya Putra Adnyana. Belum hadir ya. Ashila. Hadir, dokter. Aura Preti. Hadir, dokter. Azara. Hadir, dokter. Bagus Santana. Hadir, dokter. Baik. Hadir, dokter. Made Cahaya. Hadir, dokter. Cecilia. Hadir, dokter. Cynthia Malika. Hadir, dokter. Christopher Argenius. Hadir, dokter. Christopher Shannon. Hadir, dokter. Made Dava. Ada, dokter. Daniel. Hadir, dokter. Dema Ayu Febriani. Hadir, dokter. Dentino.
Sentino Hadir Asmara, dokter. Hadir dokter. Desna Putri, Desna Putri Gandika, Hadir oke. dokter. Dewanti, Hadir dokter. Dia Rate, Hadir dokter. Dinda Chandraskar, Hadir dokter. Dinda Erdiana, Hadir dokter. Dita Cahya, Hadir dokter. Divani, Hadir dokter. Dulce, Hadir dokter. Dwi Mayoni Putri, Hadir dokter. oke. Istri Diwantari, Hadir dokter. Elta Delviani, nggak ada ya. Erlang, Hadir dokter. Esa Kumala Dinanti, Hadir dokter. Fadilah, Hadir dokter. Fajar Raffi, Hadir dokter. Febi Wulandari, Hadir dokter. Galuh, Hadir dokter. Handi Erawan, Hadir dokter. Hilda, Hilda, dokter. Oke. Hadir dokter. Diah Yuliana, Hadir dokter. Ingrid Cantika, nggak ada ya, Ingrid Cantika ya. Ismia, Hadir dokter. Juvensia, Hadir dokter. Karina, Dokter. Krisna Rangga. Hadir dokter. Oke, berarti yang nggak hadir ada 4 orang ya. Adia Balamasta. Izin dokter, saya Adia hadir dokter. Tadi saya masih di toilet dokter. Oke, terus Arya Putra. Arya Putra Adniana nggak ada. Terus Elta Delviani juga nggak ada ya. Ya, Arya Putra hadir dokter. Baru sampai dokter. Arya Putra. Bentar. Arya Putra Adniana ya. Iya dok. Elta nggak hadir. Ingrid juga nggak hadir ya. Atau ada yang merayakan hari keagamaan hari ini? Bukan ya, bulan depan itu ya. Tapi ini kerugiannya bukan di saya sih, tapi di kalian sendiri ya. Oke, kalau begitu kita langsung aja mulai perkuliahannya. Oke deh, nggak apa-apa deh yang kan karena ini hari Sabtu masih saya nggak terlalu saya harus pakem nyalain kamera ya, nggak apa-apa. Juga dong layangan ke arah. Oke, materi hari ini itu akan ada 2 kali pertemuan. Jadi setelah ini, kalau nggak salah lagi minggu depan ada lagi sekali ya, tentang teori perubahan perilaku. Jadi ini hanya yang kalau pertemuan pertama sama seperti sistem informasi kesehatan masih dasar-dasarnya saja. Jadi indikator perubahan perilaku ini sangat penting sekali karena tujuan kita ya biasanya contoh kecilnya adalah merubah perilaku masyarakat Indonesia dari yang awalnya tidak rutin ke dokter gigi, kita ingin merubah dia untuk melakukan rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi misalkan. Jadi teori-teori ini akan sangat penting ke depannya, terutama untuk kalian nanti buat skripsi. Kalau ada kalian ingin nantinya buat skripsi mengenai perubahan perilaku, misalkan perubahan perilaku pada ibu hamil dari awalnya jarang misalkan ke dokter gigi, pada saat hamil kalian edukasi menjadi dia
menguji dokter gigi di trimester kedua misalkan, atau perilaku anak SD mana yang awalnya menggosok gigi dengan cara yang salah, akan pakai teori ini agar dia menggosok gigi dengan cara yang benar. Jadi nanti ke belakang ya, dan juga minggu depan teorinya akan sangat banyak, dan itu bisa kalian pakai nanti di skripsinya kalian. Oke, teori yang namanya sehat ya menurut WHO, menurut Kemenkes Indonesia. Jadi bagi kalian juga, jadi sehat itu tidak hanya fisik. Kadang kita melihat fisiknya sehat, kuat, kemudian ternyata mental dan sosialnya tidak semata-mata terbatas pada kejadian penyakit ataupun kelusuan. Jadi mungkin kalau misalkan kalian lihat orang ODGJ di jalan tuh kan kadang fisiknya keker-keker ya. Ternyata dia mentalnya yang tidak sehat, sosialnya juga dia tidak sehat. Itu yang menyebabkan dia menjadi ODGJ yang berkeliaran. Kadang kalian misalkan dia lihat makan sampah gitu ya, tapi fisiknya sehat, tapi secara mental dan sosial itu sudah tidak sehat. Sama mungkin dengan kalian, kalau misalkan ada yang merasa cenderung terlalu rendah diri ya, mungkin dari segi fisik kalian sehat, tapi kadang kalau misalkan kalian disuruh maju untuk presentasi kalian gugupnya minta ampun, kemudian kalian juga saat berhadapan dengan orang baru yang banyak kalian menjadi takut, itu sebenarnya kecenderungan punya masalah mental dan sosial, karena biar bagaimanapun manusia itu adalah makhluk yang sosial. Maka dari itu banyak yang sangat stres pada masa virus corona karena dia harus membatasi yang namanya pergaulan ya. Jadi kalau misalkan kalian ada kecenderungan seperti itu, karena nanti kan akan menjadi dokter gigi itu berhadapan dengan banyak orang yang baru ya. Kalian kan nggak mau pasien kan itu terus kan inginnya nambah dengan orang yang baru. Kemudian kalau misalkan kalian juga merasa, aku kok kalau misalkan ada presentasi di depan kok aku gugupnya sampai nggak tidur-tidur, misalkan semalaman, kemudian bolak-balik ke kamar mandi, sampai gemeter, keringat dingin. Mungkin kalian perlu yang namanya healing ya. Apakah itu dengan jalan-jalan, atau kalau misalkan yang lebih ekstrim sekali, misalkan kalian jadi susah untuk bicara, ingin mengeluarkan pendapat, kalian bisa minta bantuan ke psikolog. Ingat, ke psikolog bukan berarti orang tersebut gila ya, tapi dia perlu mengembalikan misalkan tingkat percaya dirinya. Jadi jangan berpikiran orang yang ke psikolog dan ke psikiater adalah orang yang gila, itu salah. Kita juga perlu bantuan medis. Sama kayak ke dokter gigi, tidak perlu menunggu sampai sakit gigi untuk ke dokter gigi ya, untuk kontrol periodiknya. Sama. Kalau kalian merasa seperti itu, mulai tidak nyaman dengan diri kalian sendiri, mulai menganggap diri kalian kok kayaknya ini bukan aku, kalian bisa minta pertolongan profesional. Ingat, sehat ada 3 hal, fisik, mental, dan juga sosial. Di kesehatan psikis dan juga somatik, ini sama seperti yang tadi, cuman beda namanya. Psikis tadi seperti mental juga, kemudian somatik ya secara fisik. Nah, kemudian ini perkembangan dari teori Bloom yang awal. Jadi yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang, jadi bukan yang tadi itu kan perilaku ya, ini derajat kesehatan ya. Jadi untuk status kesehatannya itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah lingkungan, kemudian ada perilaku atau lifestyle dari individu tersebut, kemudian juga karena adanya pelayanan kesehatannya sama herediter atau kependudukan. Jadi begini, misalkan kalian berada di lingkungan yang sangat yang sangat baik gitu ya. Misalkan berada di kawasan elit. Tapi perilaku kalian apa? Misalkan kan merokok sampai sehari misalkan 3 bungkus misalkan seperti itu, atau sukanya minum minuman yang keras, kan kadang seperti itu cara orang untuk ngilangin stres misalkan ya. Nah, itu sudah mempengaruhi status kesehatannya. Jadi jangan samakan dengan orang di lingkungan yang sama tapi dia menghindari rokok dan minum minuman yang keras. Itu sudah berbeda walaupun kalian berada di lingkungan yang sama. Kemudian ada juga yang lingkungan misalkan kelas bawah, dari lingkungan yang menengah ke bawah ya, dari lingkungan bawah yang sangat jarang terjamah yang namanya
pelayanan kesehatan, kemudian otomatis perilaku kesehatan juga rendah, kemudian ditambah dengan kependudukannya, orang-orangnya ilmunya sama. Jadi misalkan mereka taunya dulu misalkan gosok gigi pakai arang ya, terus pakai orang, mereka belum terjamah dengan sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi ya. Lingkungan seperti itu, lingkungannya sudah mendukung dia untuk tidak meningkat derajat kesehatannya, perilakunya juga sama karena tidak ada yang menginformasikan bagaimana cara memakai sikat gigi ataupun pasta gigi. Kemudian juga jauh dari namanya pelayanan kesehatan atau puskesmas ya, misalkan kayak suku di pedalaman itu. Jadi itu akan sangat berbeda status kesehatannya dengan suatu penduduk di luar yang dia membawa keilmuannya kembali ke sukunya misalkan, sehingga dia mengenal beberapa perubahan yang baru dari luar. Misalkan kayak misalkan di Bali ini kan nggak semuanya adalah orang-orang yang kota ya, tapi masih ada juga yang di pedesaan. Nah, tapi orang-orang di kota ini kan sering pulang kampung, misalnya ke orang Bali ya. Jadi dia mengenalkan gimana misalkan kayak sekarang komunikasi via Zoom seperti ini ya, kemudian bagaimana cara kalau dalam kesehatan itu bagi kontrol periode 6 bulan sekali, kemudian dia juga dekat dengan puskesmas, misalkan di Bali kan rata-rata puskesmasnya tidak ada yang ditempuh sangat jauh ya, paling lama 1 jam, tapi di Indonesia bagian timur yang lain itu bisa cari puskesmasnya aja bisa sampai 3 jam. Jadi itu bedanya, sangat terpengaruh lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, hereditas, atau kependudukan. Perilaku itu adalah bagaimana individu tersebut berperilaku, ya. Jadi walaupun kalau misalkan dia menolak untuk, misalkan nih diajarkan untuk kontrol periode 6 bulan sekali, tapi perilaku orang ini individunya tidak ingin melakukan hal tersebut, ya itu juga tidak bisa. Jadi keempat faktor ini sangat mendukung, tapi kalau misalkan salah satunya misalkan tidak ada, itu akan susah untuk mempengaruhi status kesehatannya. Kalau misalkan ingin yang lebih baik, otomatis keempat hal ini harus disentuh. Jadi kalau misalkan kalian misalkan nanti buat skripsi, misalkan ya, kalian misalkan sasarannya mana, misalkan anak SD di wilayah Karangasem misalkan, kalian temukan di sana masalah bahwa sikat giginya caranya masih salah. Jadi kan harus cari, pertama yang kalian harus sentuh adalah, kalau misalkan kalian lihat dari lingkungannya, ternyata orang sekelilingnya sudah banyak kok yang menggunakan sikat gigi, tapi caranya masih salah, otomatis kan harus sentuh lingkungannya. Kemudian perilaku anak-anaknya, ternyata bahkan misalkan malas menggosok gigi itu harus kalian rubah juga. Kemudian dari secara lingkungannya, hereditas kependudukannya gimana? Mungkin hal ini disebabkan karena wilayahnya masuk ke dalam sehingga sulit disentuh oleh pemerintah. Kemudian pelayanan kesehatan yang ternyata puskesmasnya jauh. Nah, kalau menjadi masalah, otomatis kalau kalian rubah satu tidak akan bisa. Harus keseluruhan haknya udah tersentuh oleh tenaga kesehatan ya, dari pelayanan kesehatannya. Terus juga perilaku orang-orang sekitarnya juga sudah menggosok gigi dengan cara yang baik. Ternyata dari anak-anaknya sendiri kan seperti yang tadi hampir sama dengan WHO. Jadi kesehatan itu bukan dari badan saja, tapi juga termasuk jiwa dan sosial yang memungkinkan orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oke, kalau dari sehat menurut Undang-Undang Kesehatan juga dia masih produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang dia tidak produktif ya secara sosial maupun ekonomis, walaupun dari segi badan dia sehat, jiwanya dia bergaul dengan baik, tapi dia tidak produktif, itu belum termasuk kategori sehat menurut Republik Indonesia. Karena jadi kenapa dia tidak sehat? Kalau misalkan dia tidak bekerja, dia tidak produktif, otomatis nanti suatu saat akan ada gangguan. Jadi saat dia sakit, dia tidak bisa ke dokter, kemudian dia tidak bisa membiayai hidupnya. Otomatis hal itu akan mengganggu juga kesehatan dia dan juga keluarganya kalau misalkan dia sudah punya keluarga. Oke, perilaku sakit otomatis adalah tindakan dari individu yang memperoleh
kesembuhan karena dia sedang sakit. Kemudian kalau misalkan perilaku sehat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Jadi ada bedanya ya perilaku sehat dan sakit ini. Oke, contoh misalkan perilaku sakit yang tadi. Perilaku yang sakit misalkan kalian misalkan sekarang kalau kalian sakit, perilaku kalian tidak ingin misalkan ke kampus, kalian lebih milih istirahat di rumah. Jadi cenderung perilakunya seperti itu. Terus kalau misalkan sakit, lebih manja mungkin ya sama orang tuanya, sama ibunya, minta disuapin, minta dibeliin ini itu biar mau makan. Kadang tidur ditemenin ya, jadi sakit seperti itu. Tapi berbeda kan saat kalian sehat. Mungkin kalau kalian sehat kan tidak suka disuapin, terutama bagian cowok kan gengsi ya. Kemudian kalian juga lebih suka makan sama teman-teman di luar gitu, tidak di rumah. Jadi itu bedanya, perilaku sakit dan perilaku sehat itu berbeda. Makanya kadang kalau misalkan kalian di suatu pergaulan perilaku kalian aneh atau nyeleneh, pasti teman kalian bilang, wah sakit orangnya kan gitu biasanya ya. Padahal mungkin itu maksudnya bercanda. Jadi berbeda perilaku orang yang sakit dengan orang yang sehat. Jadi jangan memaksakan orang yang sakit tersebut untuk berperilaku sehat. Ya, jadi kalau misalkan kalian seperti itu, kalian yang salah. Misalkan nih, kalian ketemu sama orang yang sedang sakit nih di tempat tidur, kalian suruh dia jawab soal ujian ya. Otomatis saya susah, nggak bisa, orangnya nggak konsen. Yang ada dia tambah sakit kan kasih soal ujiannya. Oleh sebab itu kalau kalian sakit, kita dan juga jangan mendiagnosa diri sendiri sakit ya. Ingat kalau misalkan kalian sakit kan diagnosanya oleh tenaga profesional. Maka dari itu kalau kalian izin karena sakit harus ada surat keterangan sakit. Jangan mendiagnosa diri sendiri sakit. Walaupun kalian nanti akan menjadi dokter gigi, tapi kan ini proses ya. Proses kalian belum menjadi dokter gigi sepenuhnya. Jadi jangan mendiagnosa diri kalian sakit. Oke, misalkan kalian malas ke kampus nih, kalau kalian kemudian mengeluh, aduh kayaknya di waktu sakit tidak ingin terima pelajaran. Oke, kayaknya wifi-nya agak ngandet. Saya pakai hotspot aja dulu deh. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, nah di Indonesia walaupun sudah banyak tenaga dokter gigi yang lulusannya tiap tahun itu bertambah, tapi ternyata perilaku menyikat giginya masih sangat rendah. Jadi bisa kalian lihat waktu menyikatnya itu rata-rata masih banyakkan yang saat mandi, kemudian yang setelah sarapan dan mau tidur masih sangat rendah. Oke, saya yakin di sini pasti calon-calon dokter gigi ini juga banyak yang biasanya kalian sikat gigi dulu, baru makan, baru berangkat ke kampus. Misalkan sikat giginya pas mandi ya. Kemudian juga malamnya, kadang udah sikat gigi nih, terus ada yang ngajakin nongkrong, misalkan. Habis itu makan, sampai rumah langsung tidur. Pasti banyak yang seperti itu, yang belum menyikat gigi di waktu yang baik. Kemudian, dan sekarang juga yang menjadi perhatian sekarang, di Indonesia untuk menyikat gigi dengan baik dan benar masih sangat rendah, sekitar 2,5% saja yang mampu untuk menyikat gigi dengan baik dan benar. Sehingga sebenarnya kalau misalkan nanti kalian membuat penelitian tentang itu masih sangat baik, karena Indonesia belum menemukan solusi bagaimana dan faktor apa yang mempengaruhi cara menyikat itu kenapa sih susah sekali untuk menjadi benar dan baik. Oke, ini kembali lagi ke persepsi sakit kalau di negara maju. Jadi sedikit aja dia merasa dirinya ada gangguan ya, dia segera memeriksakan dirinya, padahal tidak ada gangguan fisik yang nyata. Seperti yang tadi, kalau misalkan dia mulai cemas akan suatu hal nih, kok aku rasanya lebih cemas daripada biasanya. Di negara maju dia langsung tuh bertemu dengan profesional. Padahal kalau beda dengan masyarakat tradisional ya, jadi kalau misalkan dia udah benar-benar sampai sakit banget, sampai nggak bisa bangun,
itu baru mungkin dia ke dokter. Tapi sebelumnya mungkin dia tidak mengunjungi tenaga kesehatan dulu. Kalau misalkan yang masyarakat tradisional lebih memilih untuk pengobatan tradisional yang dulu. Jadi masyarakat tradisional juga bila sakit dia akan kehilangan nafsu makan, kemudian udah sampai kehilangan gairah kerja dan sudah benar-benar tempat tidur, baru dia mencari yang namanya pertolongan. Jadi itu bedanya ya. Kalau misalkan kalian sekarang mulai dari kalian nih kan, termasuk yang mana? Termasuk orang-orang negara maju atau masih masyarakat tradisional ya. Dari sini udah mulai bisa kalian deskripsikan diri kalian. Nah, sekarang kita mulai ke perilaku hidup sehat atau health behavior. Jadi merupakan segala aktivitas yang dilakukan untuk menjaga atau memperbaiki kesehatan terlepas dari kondisi kesehatan saat ini untuk tujuan yang menjadi lebih sehat. Sebentar, saya ada telepon, tunggu sebentar ya. Oke, dilanjut ya. Nah, gimana dengan perilaku ujiannya? Apakah masih coret-coret seperti ini? Atau saat ujian online ternyata ada orang di depannya yang membantu misalkan, atau di sampingnya, atau ujiannya rame-rame sama tak satu angkatan biar bisa saling ngasih tahu. Jangan lupa dosen kalian juga pernah jadi mahasiswa ya, trik-trik seperti itu kami sudah lebih dulu tahu ya. Ingat, kalau misalkan di KGM di ujian nanti kalian ketahuan kerja sama, itu nilainya langsung E, dan itu kalau misalkan kalian bertanya, kak rasanya aku bisa jawab tapi kenapa dapat nilai E, itu bisa kami jelaskan nanti kalau misalkan kalian masih tidak terima. Jadi kalau misalkan kalau kalian dapat nilai E, kalian tidak akan ditegur, tapi nilainya akan langsung keluar E kalau kalian kerja sama, oke? Bahkan kalau nanti ujian masih pakai paper base kayak dulu ya, ujian offline paper base itu kalian tidak boleh yang namanya minjem alat tulis. Jadi semua sudah kalian persiapkan masing-masing. Sama seperti nanti kendala dari ujian online itu adalah sinyal. Kami tidak, kalau misalkan kalian jawaban kalian tidak terkirim ke kami karena masalah sinyal, itu bukan menjadi tanggung jawab kami, itu tanggung jawab kalian. Makanya kalau nanti ujian tolong persiapkan sinyalnya, kuotanya, misalkan wifi atau apa sebaik mungkin ya. Bahkan ada kakak kelas kalian yang rumahnya mungkin agak jauh, saya lupa daerah mana. Jadi setiap dia mau ada kuliah, dia harus ke kota karena sinyal di rumahnya dia kurang baik ya. Jadi dia harus ke kota ya. Seperti itu pengorbanannya memang. Karena kalau jawabannya tidak bisa kami terima, ya otomatis kami tidak bisa kasih nilai. Kemudian kalau perilaku mahasiswa, otomatis berbeda-beda ya, perilaku mahasiswa kedokteran dengan mahasiswa ekonomi, dengan mahasiswa teknik, kadang dengan dokter gigi dan dokter umum, kadang berbeda perilakunya sesuai dengan kompetensinya mereka masing-masing. Oke, kalau perilaku sendiri adalah hasil dari pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan sikap dan tindakan. Nah, ini kalau behavior atau perilaku itu prinsipnya ada prinsip SOR namanya SOR, ada stimulus, ada organisme, kemudian ada respon. Jadi stimulus ini kalau nggak cuma perilaku pada manusia ya, misalkan hewan kan kasih stimulus, misalkan kalian misalkan nggak sengaja menginjak ekornya anjing nih. Anjing itu akan respon misalkan dengan mengejar kalian, sama seperti juga di pada manusia. Misalkan stimulusnya apa? Misalkan, hai, kenalan nggak gitu ya, misalkan. Direspon boleh, berarti sudah mulai tanda-tanda akan ada PDKT, misalkan seperti itu ya. Lama-kelamaan responnya apa? Siapa tahu menjadi cepat dapat pacar. Tapi ternyata responnya terbalik ya, yang nggak jadi pacar, tapi cukup jadi teman, misalkan seperti itu. Jadi ingat, kalau mau cari pacar harus ada stimulus dulu. Mulai dulu bertindak, kalau nggak mulai bertindak ya gimana dapat pacar ya. Kemudian perilaku itu bisa dilihat langsung atau overt dan tidak dapat dilihat langsung. Jadi kalau dilihat langsung itu ada praktek tindakan keterampilan. Misalkan nanti kalian di semester 7 ada namanya skill lab ya. Jadi di sana kalian akan mempraktekkan misalkan gimana cara buat
plumber untuk kawat gigi, gimana cara nambal, gimana cara perawatan saluran akar. Itu dari praktek tindakan yang akan memiliki keterampilan nantinya sebagai seorang dokter gigi. Nah, sedangkan yang tidak dapat dilihat langsung, misalnya persepsi motivasi, gimana misalkan saya motivasi kalian untuk menjadi dokter gigi yang baik. Misalkan keyakinan kalian, pengetahuan kalian, sikap, dan nilai. Dan ini kedua hal ini, baik yang overt maupun yang tidak dilihat langsung, sangat penting saat kalian nanti sudah menjadi seorang dokter gigi. Seorang dokter gigi harus bisa memberikan keterampilan yang baik, praktek dengan sangat baik juga, dia mampu memotivasi pasien. Kadang ada pasien yang ke dokter gigi, dia baru masuk sudah bilang, aduh dok, gigi saya banyak banget yang rusak loh, gimana. Jadi udah pesimis dengan giginya dia misalkan, tapi kayak motivasi, misalkan nggak apa-apa bu, gigi ini masih bisa diperbaiki, masih dibuat agar bagus lagi, bisa kalau misalkan gigi ibu banyak yang hilang, bisa dibuatkan gigi palsu. Jadi kan motivasi, sehingga nanti ibu makan yang nggak susah, kemudian juga misalkan kalau pasien cewek, ibu juga nanti akan jadi lebih cantik. Kalau giginya cantik, otomatis orangnya juga akan tambah cantik. Misalkan seperti itu ya. Jadi sebagai seorang dokter gigi, nggak cuma praktek, tapi juga gimana kalian bisa memotivasi. Kemudian kalau pasien kalian nanya, kalian bisa menjawab dengan pengetahuan kalian yang bukan menurut saya gitu ya, yang bukan katanya, tapi berdasarkan evidence based, berdasarkan bukti real kalau misalkan memang apa yang kalian katakan itu mampu dipertanggungjawabkan. Nah, ini kita mulai nih ke bahan-bahan untuk ujian ya. Jadi kalau yang di depan tuh tidak terlalu banyak seperti ini. Jadi nanti salah satu ujiannya biasanya mulai dari sini ke belakang. Jadi kalian harus tahu bedanya antara persepsi, pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, intensi, dan juga nilai. Jadi persepsi segala hal yang diterima oleh panca indera. Kemudian pengetahuan tentang intelektual dan fakta. Jadi kebenaran. Keterampilan, kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik diperoleh dari bakat, latihan, untuk praktek. Keyakinan, penerimaan atau kepercayaan terhadap fakta sehingga kebenaran dapat dibuktikan. Jadi ini sudah beda ya. Antara keyakinan dan pengetahuan itu sudah beda. Di sini keyakinan itu hanya baru berupa penerimaan atau kepercayaan. Kalau pengetahuan sudah berdasarkan fakta. Ini agak mirip-mirip. Kemudian kalau sikap, ini perasaan disposisi atau posisi tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek. Kalau niat itu intensi, niat untuk melakukan tindakan, sama nilai ide, hal-hal ideal, kebiasaan yang melibatkan respon emosional. Jadi ini sebenarnya agak-agak mirip. Jadi kalian harus cari clue-cluenya agar lebih gampang nanti kalian memahami. Oke, misalkan di sini contohnya adalah persepsi. Persepsi masyarakat ini apa yang menurut masyarakat atau menurut individu ya. Jadi pesan kesehatan itu menakutkan. Persepsinya kalau misalkan nggak boleh gitu. Kadang kan kalau misalkan orang-orang pingin sehat itu harus menghindari banyak hal. Jadi orang-orang merasa bahwa apa yang menjadi pesan kesehatan itu menakutkan. Oke, pengetahuan ini berdasarkan bukti intelektual, dan memang iya, berciuman itu bisa menularkan virus, iya. Berciuman itu mampu menularkan karies juga, iya. Itu berdasarkan fakta intelektual yang sudah ada bukti ilmiahnya. Kemudian banyak masyarakat dan individu yang percaya bahwa cabut gigi bisa menyebabkan kebutaan. Padahal ini bedanya dengan pengetahuan. Padahal kalau secara pengetahuan, saraf gigi dan saraf mata itu yang mempersaraf itu berbeda ya. Saraf besarnya sama, tapi saraf kecilnya yang berbeda. Sehingga sebenarnya tidak ada hubungannya. Jadi dari pengetahuan, dari intelektual tidak ada hubungannya antara cabut gigi yang bisa menyebabkan kebutaan. Cuman orang-orang percaya seperti itu. Nilai. Jadi kesehatan adalah aspek utama dalam hidup saya, sehingga saya selalu minum tablet besi. Jadi nilai ini adalah keyakinan seseorang. Kemudian sikapnya, dia sudah sikap seseorang terhadap kesehatan. Menurut saya sebaiknya berobat dengan BPJS. Kemudian cenderungan untuk bertindak atau intensi. Ini baru cenderung ya, intensi ini cenderung, baru di sini kata-katanya saya akan menyikat gigi secara teratur. Bedanya dengan tindakan adalah dia bukan lagi akan ya, karena tindakan dia sudah bertindak saya ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Tapi tindakan ini bisa juga menjadi intensi jika dia bilang saya akan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
itu berbeda dengan saya ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Sehingga kalau kalian baca soal, hati-hati dibaca clue-nya dengan baik ya. Kalau dia hanya baru berniat masuknya di mana, terus kalau dia percaya akan suatu hal masuknya di mana, terus kalau misalkan dia berpendapat masuknya di mana. Oke. Nah, kalau untuk orang kesehatan pasti akan sangat mengenal yang namanya Ottawa Charter. Jadi di sini karena isinya mengenai proses yang memungkinkan individu untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Jadi isinya adalah mengenai promosi kesehatan. Di kedokteran gigi juga ada ya, promotif juga salah satu bagian yang sangat penting dilakukan karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya, masih seperti itu. Dan promosi kesehatan bagi orang yang sakit dan sehat itu berbeda. Kalau orang yang sakit pasti akan cenderung lebih mudah termotivasi untuk mengubah perilakunya karena dia menjadikan kesehatan itu menjadi suatu kebutuhan. Beda lagi dengan orang yang sehat, dia merasa kurang termotivasi karena kesehatan itu tidak menjadi kebutuhannya pada saat itu. Dia sudah sehat, dia butuh apa lagi? Kalau orang sakit, dia pengen agar sehat. Sama, misalkan orang ke dokter gigi, kalian nih lakukan promosi kesehatan. Promosi kesehatan misalkan menyikat gigi dengan baik dan benar. Orang yang kan lakukan itu kan orang yang misalkan KSD adik-adiknya yang sehat ya, bukan yang sakit. Dia akan cenderung malas gosok gigi gitu loh. Kalian udah latih dia, tapi dia lebih baik ngobrol sama temennya atau gimana. Nah, beda lagi kalau misalkan adik ini datang ke praktekan kalian, dia sakit gigi. Kalian suruh rajinin sikat gigi, akan lebih dia terima, akan lebih masuk apa yang menjadi instruksi kalian. Berbeda halnya saat dia yang sehat. Oke, jadi itulah kenapa berbeda promosi kesehatan untuk orang yang sakit, kenapa berbeda. Nah, di sini beberapa teori pendidikan juga berhubungan dengan perilaku ya, seperti yang tadi di depan, pendidikan kesehatan itu sangat mempengaruhi pengetahuan dari seseorang, membuat dia berbeda perilakunya tiap orang, yang juga sangat mempengaruhi nanti derajat kesehatannya. Jadi kalau misalkan kalian orang kesehatan, pasti pengetahuannya lebih banyak mengenai kesehatan, dan kalian lebih menjaga kesehatan kalian. Otomatis kalian lebih bersikapnya untuk menjaga kesehatan lebih baik dengan orang-orang yang tidak berada di ranah kesehatan. Jadi misalkan kalian ketemu dengan teman yang background-nya adalah orang ekonomi ya. Misalkan dari segi ekonomi biaya dokter gigi itu sangat tinggi, sehingga dia tidak melakukan kontrol periodik misalkan ya. Padahal kalau dipikir-pikir biaya kontrol periodik itu lebih rendah dibandingkan dia saat sudah dalam keadaan sakit. Tapi kan orang tidak tahu seperti itu ya. Nah, orang ekonomi berpikirnya bahwa dokter gigi itu mahal, kayak dokter gigi segini. Lebih aku nggak usah ke dokter gigi. Padahal nanti nyatanya saat dia datang dalam kondisi gigi yang sakit, itu akan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dia kontrol rutin. Cuman dia pendidikan kesehatan tidak sampai ke sana. Sehingga kalau misalkan kalian bertemu dengan orang ekonomi kan bisa menjelaskan seperti itu. Kemudian ekonomi apa? Misalkan peluang investasi. Misalkan dokter gigi kalian ingin menginvestasikan di suatu hal, otomatis orang kesehatan kan tidak terlalu mengerti mengenai masalah investasi. Kalian bertemu dengan orang ekonomi yang lebih bisa dijelaskan. Jadi itu beda ya antara pendidikan kesehatan dengan orang kesehatan dengan orang yang non kesehatan, otomatis tingkat pengetahuannya berbeda, sikapnya berbeda yang pengaruhi perilakunya juga. Nah, ini juga salah satu teori perilaku yang paling sering digunakan di mana-mana dari Lawrence Grimes. Jadi di sini faktor perilaku itu ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu adalah faktor predisposisi atau predisposing faktor, kemudian juga ada enabling faktor, yaitu faktor pendukung, dan yang terakhir adalah faktor reinforcing atau pendorong. Jadi nanti ada juga yang namanya berbeda ya, penyebutannya berbeda. Ada yang bilang predisposisi, ada yang bilang pendukung ini sebagai pemungkin, kemudian juga ada yang pendorong ini dibilang penguat. Tapi sebenarnya sama, namanya predisposing, enabling, reinforcing. Tapi ada yang bilang predisposisi, pendukung, pendorong. Ada yang bilang predisposisi, pemungkin, dan juga penguat. Jadi sama, kalau kalian baca itu isinya sama. Jadi contohnya kalau misalkan predisposisi atau faktor predisposisinya contohnya adalah pengetahuan dari individu tersebut, sikapnya terhadap misalkan kalian ingin meneliti apa nih,
Jadi sikapnya terhadap hal tersebut, kepercayaan dan juga nilainya itu merupakan satu faktor predisposisi. Kemudian faktor pendukung atau faktor pemungkinnya misalkan adalah ketersediaan dari sumber kesehatan ya. Tadi di depan kan juga ada aksesnya ke sumber kesehatan tersebut sama prioritas masyarakatnya. Itu namanya faktor pendukung. Tadi kan sudah ada yang 4 bagan itu juga salah satunya. Kemudian faktor pendorong misalkan dari keluarganya, dari penyedia orang-orang tenaga kesehatan di sekitarnya, dari guru, itu yang mendorong. Misalkan contoh, kalian kan berpikir bahwa kalau belum sakit gigi itu sebaiknya tidak ke dokter gigi. Jadi sikapnya kalian menunggu hingga gigi itu sakit baru kalian akan berobat. Kemudian tapi ternyata kalian masuk ke ranah orang kesehatan, kalian masuk ke kedokteran gigi. Di sana yang pertama kan tersedia RSGM. Ya, kemudian juga apa yang kemudian teman-teman kalian di lingkungan sana ternyata rajin kontrol periodik. Ya, jadi orang-orangnya teman-teman itu menjadi faktor pendorong, pendukungnya tersedia klinik kesehatan, RSGM, sehingga kalian yang awalnya berpikir untuk melakukan tindakan gigi hanya saat sakit itu berubah menjadi kontrol periodik. Jadi sebenarnya faktor-faktor ini sangat mempengaruhi seseorang ya dalam berperilaku. Makanya kalau dulu dibilang jangan pilih-pilih teman, sebenarnya untuk zaman sekarang itu sudah mulai berubah, kan harus memilih teman mana yang mengarahkan ke jalan yang baik, yang benar, mana yang mengarahkan ke perilaku yang baik. Jadi untuk istilah seperti dulu jangan milih-milih teman tuh sepertinya untuk generasi saat ini sudah mulai berbeda lagi ya. Sehingga perlu untuk pilih-pilih teman kalau dari beberapa teori yang kita pelajari. Nah, kemudian untuk di era COVID sekarang, misalkan ya, kita hubungkan dengan teori perilaku. Jadi yang awalnya kalian kan cuma baca-baca berita di Cina ya, jadi ada yang beberapa orang di jalanan tiba-tiba langsung jatuh pingsan kan mungkin udah awal-awal corona itu seperti itu sehingga dunia ini mencekam ya. Kalian mendapat banyakkan berita yang buruk dibanding berita yang positifnya. Jadi ini akan ketakutan, tapi sayangnya dari pemerintah Indonesia saat itu masih cenderung santai. Masih mengizinkan orang dari Cina untuk masuk ke dalam negeri karena belum ada informasi virus ini menular lewat apa ya. Tapi setelah diteliti dari satu negara yang melakukan melarang orang-orang dari negara Cina untuk masuk ke negaranya. Kemudian setelah banyak penelitian bahwa virus ini menular, sehingga barulah Indonesia menerapkan yang namanya PPKM, kemudian juga dia melarang orang-orang yang dari Cina untuk kembali ke Indonesia. Jadi seperti itu, sama seperti pelaku. Jadi dari awalnya mungkin Indonesia itu santai ya, dari faktor predisposisi sikapnya terlalu santai akan adanya virus ini, karena ya siapa yang menyangka virus ini bisa kemana-mana di luar negeri itu loh. Kita kan juga berpikir ternyata awalnya kita mikir nggak mungkin sehebat itu gitu ya. Dia hampir ke seluruh dunia ya, paling cuma 10 negara aja yang nggak kena. Kan betapa hebatnya. Jadi awalnya dari sikap Indonesia dia cenderung remehkan. Kemudian dari faktor pendorongnya, misalkan faktor pendorongnya ternyata negara-negara lain mulai menerapkan untuk travel advisor, tidak mengizinkan orang-orang dari Cina untuk masuk ke negaranya. Orang-orang yang dari luar negeri, tidak termasuk di Cina juga, siapapun yang mau pergi ke luar negeri harus dicek dulu, harus dulu isolasi mandiri selama dulu lama ya, sekitar 2 minggu lebih ya. Dan Indonesia faktor penguatnya apa? Ternyata virus ini beneran sudah masuk. Dari awalnya mungkin kalian baca berita, awalnya cuma kena 2 orang ya di Jakarta. Ternyata dari 2 orang itu bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Itu awalnya contohnya dalam berperilaku. Jika dibandingkan dengan yang situasi yang saat ini ya. Lalu apa bedanya dengan kebiasaan baru dan kebiasaan lama? Kira-kira ada yang berubah atau ada yang sama? Ya. Oke, menurut WHO juga ada beberapa yang namanya
bentuk perubahan perilaku. Jadi ini perubahan perilaku ini apakah dia bisa menjadi sama atau berubah? Itu ada 3 perubahan ya. Ada yang namanya natural change, ada planned change, sama ada recognized to change. Jadi kalau misalkan dia natural change, jadi perubahan perilaku manusia itu secara alamiah ya. Misalkan dari awalnya kalian itu yang apa namanya? Yang karena kejadian alamiah misalkan seperti sekarang. Jadi secara alami orang-orang kalau nggak pakai masker rasanya tidak nyaman ya karena apa namanya udah menjadi bagian sekarang pakai masker ya, pakai masker dulu baru pakai helm kan banyak yang dulu yang buat meme-meme seperti itu ya. Jadi sebagian perubahan perilaku karena kejadian yang alamiah misalkan seperti sekarang. Kemudian ada plain change karena memang merencanakan sendiri misalkan kalau kalian sekarang ini merasa tidak enak badan, kalian rencanakan ya, planet change itu untuk misalkan kalian rapid test sendiri, misalkan rapid test ke mana tempat rapid test yang melayani ya, itu misalkan. Kemudian ada readiness to change, jadi kesediaan untuk merubah terhadap hal-hal yang baru. Misalkan kalau misalkan kalian terbukti positif COVID-19, kalian harus isoman. Jadi seperti itu contohnya ya. Jadi ada yang awalnya dari hal yang diharuskan menjadi suatu kebiasaan. Makanya kalau misalkan orang PDKT itu kalau kelamaan lama-lama nyantol karena dia sudah terbiasa. Cie. Ya, di sini siapa tahu mau jalan-jalan sama PDKT-annya ya. Jadi buat dia terbiasa tiba-tiba menghilang. Wih, sampai dicariin kan gitu ya. Yang ketawa biasanya pengalaman sih. Oke, ini juga kalian bisa mencari tahu kalian termasuk tipe yang mana, pelaku kalian termasuk yang mana, apakah pelaku pasif, asertif, atau agresif. Jadi pasif itu yang pasti akan selalu ada ya di satu kelas ini, misalkan di 57 tadi apa 57 ya tadi ya satu kelasnya, 58 ya. Jadi dari 58 orang ini pasti ada orang yang setuju-setuju aja, dalam hatinya dia ngeluh tapi dia nggak berani bilang. Pasti ada yang seperti itu. Terus juga ada yang asertif ya. Jadi kayak seorang leader, dia pede, dia termotivasi, dia menghargai diri sendiri dan orang lain. Terus ada juga yang agresif, dia terbuka, kalau bilang nggak suka, bilang nggak suka, kalau bilang tidak setuju, tidak setuju. Jadi mau menang sendiri, kadang itu menyakiti orang lain. Pasti ada tipe-tipe yang seperti ini di 58 orang ini. Dan ini kadang kalau kalian sulit menilai diri kalian sendiri, mungkin teman kalian berpikir, oh si A tuh orangnya kayak gini nih, yang setuju-setuju aja, tapi di belakang ngedumel, pasti ada yang kayak gitu. Ada yang sebagai asertif ini dia yang memberikan misalkan saran, motivasi harus gini. Tapi ada si agresif ini yang memang menentang, misalkan seperti itu. Nah, ya. Untuk yang slide berikutnya, kita akan pelajari di minggu depan, pertemuan selanjutnya masih mengenai teori perubahan perilaku. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti setelah dapat materi lagi sekali, minggu depan baru saya share untuk slide-nya ya. Jadi untuk sekarang saya simpan dulu slide-nya, karena nanti di akhir seperti biasa kan nanti akan ada kuis setelah di seluruh pertemuannya. Oke, ini masih ada nanti lagi sekali mengenai teori perubahan perilaku, kemudian juga masih ada tentang simkes juga ya, nanti ada yang 2 kali pertemuan. Oke, untuk yang saat ini masih di awal-awal ya, tapi apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, 037 dulu deh. Ini siapa namanya? Aku nggak kebaca. Putu siapa ya? Silakan. Putu Dinda Erdiana, Dok, nomor absen 37. Oke, sebentar ya. Saya tulis dulu. Dinda siapa, Dek? Putu Dinda Erdiana. Gimana? Dok, cara yang tepat untuk mengedukasi masyarakat di pedesaan itu kan masih kental dengan cara tradisional. Nah, kita ingin mengedukasi dengan cara yang lebih modern dan lebih tepat, tetapi mereka itu cenderung sulit menerima
sulit menerima edukasi yang secara modern. Oke, jadi gimana caranya mengedukasi yang wilayah di pedesaan ya? Ya, Oke, satu lagi 003. Selamat pagi, Dok. Saya izin Ya. bertanya, Dok. Yang Namanya dalam, siapa, Dek? oh, nama saya Adia, Dok. An? Adia. Oh, Adia. Oke, gimana? Tadi kan ada tuh yang beberapa aspek dalam behavior tuh, Dok. Nah, saya masih nggak ngerti apa sih perbedaannya nilai sama sikap, Dok. Apa sikap tuh menurut pendapat atau bagaimana, Dok ya? Oke, nilai dan sikap ya. Iya, Dok. Oke, kita buka lagi deh juga ini ya, kembali materinya lagi sekali. Ini juga sekalian menjawab pertanyaan dari Dinda ya. Oke. Oke, jadi bedanya orang pedesaan dengan orang di kota adalah kalau orang di pedesaan cenderung nurut dengan kepala desanya dibandingkan dengan orang yang di kota. Jadi, kalau kalian ingin mencapai perubahan perilaku pada orang di pedesaan, itu kalian bisa mendekatkan diri dulu kepada misalkan kalau di desa kepala desa atau di suatu suku kepala sukunya. Karena cenderung apa yang dikatakan oleh kepala sukunya itu yang akan didengarkan oleh mereka. Jadi pendekatannya harus ke sana. Kalian harus rubah dulu mindset dari kepala sukunya atau kepala desanya dulu. Kalian yakinkan, kalian latih bila perlu jadikan kader. Sehingga setelah dilihat kepala sukunya berubah nih sesuai dengan apa yang kalian inginkan, misalkan perubahannya dalam bidang apa nih, misalkan rutin ke dokter gigi atau apa. Nah, kalau sudah dilihat seperti itu, dengan sendirinya mereka akan mengikuti. Misalkan kalau kalian mengadakan penyuluhan juga, ikutkan mereka kepala sukunya. Bila perlu training dulu kepala sukunya atau kepala desanya, juga membantu kalian untuk menyampaikan informasi-informasi itu. Sehingga apa yang dikatakan akan lebih didengar. Itu bedanya dengan masyarakat di desa dengan masyarakat di kota. Kalau masyarakat di kota, dia lebih senang untuk mencari tahu sendiri, apa-apa sendiri. Sehingga kalau misalkan kepala desa di kota juga tidak terlalu didengar juga suaranya dibandingkan dengan di desa, itu bedanya ya. Karena kalau orang di kota dia lebih cenderung dia fleksibel mencari tahu kemana-mana itu sendiri. Jadi makanya kalau misalkan orang Bali, misalkan ya kalian kumpulin di Bali Banjar nih, akan lebih banyak orang yang datang di desa ke Bali Banjar, bahkan semua warganya harus datang. Beda dengan orang yang di kota. Kalian kumpulkan nih di Bali Banjar di kota, udah berapa kali ngingetin ya, cuek aja mereka, kadang nggak semuanya datang. Jadi kalau misalkan kalian ingin merubah perilaku orang di sana, kalian cari dulu siapa yang punya apa namanya dari lingkungannya harus kalian cari kok dari teori ini, kemudian dari kependudukannya juga kalian cari orang yang memegang kebijakan di sana yang siapa kira-kira yang suaranya didengar, yang menjadi ketua di sana misalkan atau kepala suku atau kepala desanya. Itu harus kalian ajak pendekatan dulu seperti itu. Oke, Dinda, jelas ya? Apa masih jelas, kurang Dokter. jelas? Jelas. Oke, Terima terus kasih, satu Dokter. lagi tadi dari Anya. Oke, yang udah kelihatan ya? Yang Oke, slide jadi selanjutnya lagi satu, Dokter. yang lagi satu. Yang ini. Iya, Dok. Oke, kita ke sini dulu, ini definisinya. Jadi kalau misalkan sikap, dia tuh masih berupa tadi nilai dan sikap ya. Jadi sikap itu masih berupa perasaan, disposisi, atau posisi suka, tidak suka, setuju, tidak setuju terhadap suatu objek. Jadi masih berupa dia, apa namanya, hanya berupa perasaan. Jadi seperti tadi. Kemudian kalau nilai ide yang berupa ide, hal-hal ideal, kebiasaan yang melibatkan respon emosional. Oke, ini kita pahami dulu ya. Kemudian kita sekarang ke contohnya. Jadi ini, kalau sikap, dia seperti yang tadi di awal, dia punya perasaan, dia suka atau tidak suka. Di sini contohnya, dia suka pakai BPJS. Jadi menurut saya, sebaiknya berubah dengan BPJS. Dia setuju itu. Misalkan, kayak dulu awal-awal nih, ada yang tidak suka dengan rapid test misalkan. Jadi dia, menurut saya tidak setuju dengan adanya rapid test ini. Jadi baru menurut dia. Oke, kalau misalkan untuk yang nilai itu berdasarkan ide, jadi dia mengemukakan sendiri apa yang dia pikirkan.
Ya, jadi kalau misalkan sikap ini, misalkan dari omongan orang lain atau hal orang lain, dia bersikap terhadap dirinya sendiri. Kemudian kalau nilai, dia yang punya ide-ide itu, jadi tidak berasal juga dari orang lain. Jadi dari dirinya sendiri. Nilai itu keluar dari dirinya dia sendiri. Oke, misalkan kayak nilai ini adalah kesehatan adalah aspek utama dalam hidup saya, sehingga saya selalu minum tablet besi. Ini kan dari idenya dia sendiri. Orang lain kan belum tentu orang lain berpikiran yang sama. Ya, jadi nilai ini idenya dia sendiri, apa yang dia pikirkan. Misalkan kayak yang lagi ngetren awalnya, saya punya ide, saya mau membangun rumah lantai 3. Itu kan tidak ada pengaruh atau terpapar dari omongan orang lain ya. Kalau sikap ini biasanya dia sudah ada paparan dari luar sehingga dia baru bersikap seperti itu. Oke, kan dia cukup paham? Kalau masih bingung? Sudah paham, dokter. Oke, ingat ya ada beberapa poinnya yang harus kalian baca sehingga tahu perbedaannya. Ini akan keluar nanti saat ujian nanti. Oke, kalau sikap itu bisa dia menerima paparan dulu dari luar sehingga dia tahu bagaimana untuk bersikap. Kalau nilai biasanya cenderung dari dirinya sendiri tanpa ada paparan. Ya, kalau kepercayaan juga sama. Itu juga menurut kepercayaan apa yang kalian percayai. Menurut kalian apa? Jadi itu yang saya katakan agak mirip-mirip, tapi kan harus cari clue-nya. Oke ya. Oke, mungkin satu penanya lagi. Siapa tadi yang angkat tangan, lupa. Siapa tadi ya? Nggak ada ya? 2 orang aja? Oke, 2 orang saja. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi kayak ada 1 orang. Apa sama pertanyaannya? Oke, ada yang gini, apa namanya? Cukup? Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Waktunya masih ada sih, lagi berapa menit. Cukup ya? Cukup? Oke, coba saya stop share screen biar tahu ada yang nanya atau enggak. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Cukup semuanya? Oke, UTS-nya bulan depan ya? Iya benar ya. UTS sekarang wajib ya, jadi pasti akan ada UTS. Coba saya cari tanggalnya di tanggal awal November loh. Waduh, kita sibuk-sibuknya banget tuh mau persiapan BKGM. Oke, biasanya kalau soal dari KGM itu setiap MT itu 50 soal biasanya untuk TS, untuk UAS nanti baru gabungan semuanya sekitar 100 soal. Ya, jadi kalau misalkan merasa 1 soal kok banyak banget sih, tolong perbanyak nilai keaktifannya, perbanyak juga kehadirannya, dan juga nanti kalau ada tugas tolong dibuat dengan sebaik mungkin sehingga nanti itu membantu nilai kalian kalau kalian merasa nilai UAS atau UTS-nya kurang. Oke. Kemudian untuk saat ini sepertinya ujiannya akan online. Udah diinformasikan sama Dr. Chandra yang ikut gabung ke Google Classroom itu ya? Sudah kan ya. Jadi pakai email yang itu, namanya juga nggak boleh berubah karena itu sudah di sistem kemarin sudah disuruh masukkan. Jadi kalau misalkan kalian nanti ujian pakai email yang berbeda otomatis nggak bisa. Karena itu khusus untuk yang sudah terdaftar di email. Jadi pastikan kalian kalau misalkan punya 2 email ya. Misalkan 1 email pakai stalking gitu ya, punya Instagram yang beda gitu ya. Tolong pakai email yang benar gitu loh. Ya. Biasanya senyum-senyum sendiri ini suka punya 2 email nih kayaknya ya. Oke, saya rasa semuanya sudah cukup paham ya. Nanti bisa kalian tanyakan lagi kalau misalkan sekarang masih malu-malu nih untuk bertanya ya. Masih masih pasif. Nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya akan lebih banyak teori yang akan kita pelajari. Tapi itu juga bisa menjadi bahan untuk kalian skripsi nanti. Jadi sebenarnya kalau sekarang kalian menemukan ide-ide dari apa yang disebutkan oleh dosen-dosen kalian nih, sebenarnya kalian catat, kalian kumpulkan nanti saat skripsi kan tahu kan dapat lab mana nih.
yang udah punya ide sendiri, oh aku mau cari tentang ini, sehingga saat skripsi bisa cepat ngalir, tergantung. Makanya kalian kan nanti semakin ke depan semakin dapat lab bagian yang lain ya di kedokteran gigi. Nah, kalau misalkan dosennya mengungkapkan suatu masalah dan kan merasa itu masih jarang diteliti dan kan ingin meneliti, itu simpan catat kira-kira judulnya apa, sehingga nanti saat skripsi kan sudah punya banyak judul untuk kan siapkan biar lebih cepat selesainya ya. Karena begini, pengalaman dari banyaknya mahasiswa, mungkin nanti yang bisa masuk ke dokter gigi, ke koas belum tentu barengan ke 58 orang ini, pasti ada aja yang bercecer. Ya, salah satunya karena alasannya sih sebenarnya kalau untuk dosen jarang sih ada yang sampai lama menamatkan, biasanya lebih ke kalian yang harus latihan dari dokternya. Idenya mungkin teman kalian baru keluar nama labnya, dia sudah maju-majuin ide, sedangkan yang lainnya masih sibuk nyari-nyari. Makanya dari itu saya jelaskan kalian apa kalau misalkan ada masalah yang mau kalian teliti itu masih bisa. Oke, kalau begitu pertemuan hari ini saya cukupkan. Selamat berhari Sabtu, cie. Hari Sabtu adalah hari yang ditunggu-tunggu ya. Hari Senin hari yang paling nggak dinanti biasanya ya. Tapi kalau nggak ada hari Senin, masa mau libur terus? Dulu mungkin ada yang doa, ya Tuhan, semoga lama liburnya. Ternyata COVID nggak masuk-masuk. Hampir akhirnya bosan di rumah terus ya. Jadi hati-hati terhadap doa ya. Terus banyak yang pengen libur lama, ternyata beneran ya berbulan-bulan di rumah terus ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau begitu sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih dokter. Selamat pagi, terima kasih dokter.